Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esa Diani. Saya berdomisili di Kemang, Jakarta Selatan. Lalu untuk pendidikan saat ini, saya sedang menempuh S1 Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Untuk pengalaman organisasi, saya sedang mengikuti organisasi audiovisual di bidang jurnalistik dan film yang bernama Sigma TV UNJ. Untuk hobi, saya senang membaca dan mendengarkan musik. Di jurusan Sastra Indonesia dan semester saat ini yang sedang saya tempuh, saya mengambil mata kuliah pengajaran BIPA atau Bahasa Indonesia Penutur Asing. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai BIPA yang saya pahami dan juga materi yang akan ditampilkan sebagai berikut. BIPA adalah singkatan dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Sesuai namanya, fokus BIPA adalah membelajarkan bahasa Indonesia kepada para penutur asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Ulumuddin dan Wismanto pada tahun 2014 di halaman 16 mengibaratkan BIPA sebagai bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir ini tentu perlu didewasakan bersama oleh berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Artinya, program BIPA perlu dikembangkan dan dimatangkan. Pengembangan dan pematangan program BIPA ini bertujuan agar BIPA sebagai bidang keilmuan dapat berdiri ajak dan konsisten. Konsistensi ini diperlukan bagi sebuah bidang ilmu karena berkaitan dengan kesinambungan proses pembelajaran. Lalu, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017, BIPA merupakan salah satu program pelatihan yang diperlukan dalam rangka peningkatan fungsi bahasa negara sebagai bahasa internasional dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja asing akan program pelatihan bahasa Indonesia. Identifikasi kebutuhan pasar sangat diperlukan dalam persiapan kegiatan suatu program kursus atau pelatihan. Identifikasi kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik BIPA juga diperlukan agar penyusunan standar kompetensi lulusan lebih terfokus. Terdapat 7 level kompetensi yang di dalamnya meliputi 4 kemahiran berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Program kursus dan pelatihan BIPA merupakan program kursus dan pelatihan untuk menghasilkan lulusan yang terampil berbahasa Indonesia untuk berbagai tujuan dalam berbagai konteks yang sesuai dengan kompetensi masing-masing level. Berikutnya adalah sejarah BIPA. BIPA Bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa di dunia yang berkembang pesat pada abad 20-an. Pengajaran bahasa Indonesia terus mengalami peningkatan baik di luar maupun dalam negeri. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2000 telah menyelenggarakan kegiatan pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Sementara perintisan BIPA itu sendiri ada sejak 1990-an. Kemudian pada tahun 1999 dibentuk tim khusus untuk menangani BIPA. Penyelenggaraan kegiatan pengajaran BIPA dilandasi oleh pertimbangan bahwa di dalam era global, posisi bahasa Indonesia dalam hubungan dengan dunia internasional semakin penting dan potensial. Para pengajar BIPA saat ini sudah mempunyai organisasi internasional khusus yang disebut Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Perkembangan BIPA. Ius Yusuf selaku perwakilan dari KKLP BIPA mengemukakan sepanjang tahun 2021 hingga bulan September, sebanyak 8.950 orang pembelajar BIPA di 30 negara telah terfasilitasi melalui 177 penugasan tenaga pengajar BIPA di 80 lembaga. Melalui capaian tersebut, dapat terlihat bahwa program BIPA sudah terintegrasi baik di dalam ataupun di luar negeri. Bahkan, BIPA mengalami perkembangan yang cukup besar dengan lahirnya pemetaan baru dan juga permintaan pengajar untuk di beberapa negara. Pengajaran BIPA oleh praktisi. Penggunaan berbagai strategi menjadikan pembelajar merasa nyaman dan tidak bosan. Satu hal yang benar-benar perlu diingat bahwa mengajar mahasiswa asing tidak sama dengan mengajar mahasiswa Indonesia. Ketidaksamaan ini terutama pada budaya. Ketika belajar bahasa, mau tidak mau tentu juga belajar budaya. Misalnya keberanian mahasiswa asing dalam menyampaikan pendapat atas sesuatu. Selain itu, mereka juga selalu berterus terang dalam menyampaikan perasaannya. Kebiasaan ini tentu saja akan berdampak pada pengajar jika tidak siap mental. Namun, dengan adanya buku ajar, pembelajar juga mendapat informasi tentang budaya di Indonesia. Hal tersebut setidaknya dapat membantu mereka dalam berkomunikasi. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Sekian penjelasan saya mengenai apa yang saya pahami tentang BIPA. Untuk kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.